Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani. Ini menyerang pada tanaman sosis ini pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat tani. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Baihaqi. Di sini saya sedang berada di salah satu kebun milik teman saya. Beliau namanya Mijar. Beliau merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Polbangtan jurusan Teknik Pertanian. Tadinya saya mau mewawancari beliau tentang kebun yang ada di sini. Namun dikarenakan ada hal lain yang lebih penting, yaitu ada mata kuliah yang harus diikutinya. Jadi saya hanya meminta izin untuk pergi ke kebun ini untuk mereview tanaman yang ada di sini. Oke, coba kalian tebak, tanaman apa yang ada di sekeliling saya? Ya, benar, sosin. Sosin merupakan salah satu tanaman dari kelompok marga Barassica. Nah, sosin ini diproduksi untuk digunakan sebagai bahan pangan sayuran, yaitu yang diambil dari sosin ini merupakan daunnya. Sosin ini merupakan tumbuhan yang mudah untuk dibudidayakan karena mampu bertahan dengan cuaca yang ekstrim, namun keadaan air yang ada di dalam tanahnya harus tercukupi. Nah, untuk syarat pertumbuhan sosin ini sangat mudah sekali teman-teman, sangat fleksibel, yaitu dari suhu 15 sampai 30 derajat Celcius, lalu ketinggiannya dari 5 sampai 1200 mdpl. Nah, di tempat ini di daerah Bungbulan, Garut Selatan memiliki ketinggian 400 mdpl. Jadi cocok untuk ditanami sosin ini. Untuk kelembabannya mulai dari 80 sampai 90 derajat. Itu artinya tanaman sosin ini tidak memerlukan air yang dapat memenuhi permukaan, namun cukup lembab saja. Untuk pH netralnya dari 6 sampai 6,5 pH meter gitu. Nah, apabila tanah kalian itu terlalu asam, maka bisa digunakan dengan pengapuran. Dan apabila tanah kalian terlalu basah, maka dapat diaplikasikan belerang gitu, sulfur, supaya tanahnya dapat optimum bagi pertumbuhan sosin tersebut. Nah, selain itu, di sini juga saya akan mereview organisme yang ada di tumbuhan sosin ini yang sifatnya merugikan atau bisa disebut hama. Gitu. Kita langsung saja ya. Nah, teman-teman, di sini ada daun sosin yang terlihat bolong-bolong. Nah, ini merupakan gejala dari serangan ulat perusak daun. Jadi, ulat perusak daun ini menyerang hanya pada daun-daunnya saja, memakan daun-daunnya saja, dan tidak ke tulang-tulangnya. Jadi, untuk pemakannya juga abstrak itu, tidak berurutan. Yang tadinya di sini, mulai ke sini. Nah, si ulat perusak daun ini aktif pada malam hari dan biasanya bersembunyi pada siang hari di balik-balik daun. Kenapa? Karena ulat gerayak ini atau ulat perusak daun ini takut dengan cahaya matahari. Maka untuk pengendaliannya, yang pertama itu sanitasi lahan. Nah, selain sanitasi lahan, bisa digunakan mulsa. Kenapa mulsa? Karena mulsa itu
akan memantulkan cahaya. Ketika cahaya yang datang ke sini lalu memantulkan cahayanya ke belakang daun. Jadi akan meminimalisir adanya kerugian dari hama ulat perusak daun atau gerayak ini. Namun saya belum lihat ulatnya di mana gitu. Jadi saya akan ambil gambar dari Google ini. Namun untuk gejalanya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi itu tadi merupakan gejala dari serangan hama ulat perusak daun atau ulat gerayak. Kita cari gejala-gejala dari organisme merugikan atau hama. Kita lihat ya di sini. Nah, di sini teman-teman ada salah satu tanaman suasin yang terkena serangan hama yang sangat signifikan gitu. Coba kalian teman. Nah, ini nih. Nah, ini yang kuning-kuning ini ya, teman-teman. Sama ya. Coba kalian tebak ini merupakan gejala dari serangan apa? Ya, betul. Ini merupakan gejala dari serangan hama ulat gerayak. Ciri-cirinya seperti ini ya, teman-teman. Ada lubang-lubangnya. Lalu di pinggirnya itu ada kuning-kuningnya. Sudah tadi saya keliling, ternyata ulat gerayaknya itu bersembunyi entah di mana itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ulat gerayak ini menyerang pada tanaman suasin ini pada malam hari gitu. Ketika siang hari itu dia dapat bersembunyi di belakang daun atau juga bersembunyi di tempat lain yang menurut mereka itu nyaman dan aman dari kita gitu. Karena sudah ku cari tidak melihat ulat gerayaknya di mana gitu. Namun ini adalah tanda-tanda gejala dari serangan ulat gerayak ya. Nah, itu mungkin review hama dari tanaman suasin. Sekarang kita beranjak ke kebun saya ya. Oke, dadah. Halo, sahabat tani. Nah, sekarang saya sedang berada di kebun saya yang tepatnya di Bungkulang, di belakang rumah saya dengan ketinggian 400 mdpl. Nah, di belakang saya ini ada tanaman labu siam yang saya tanam pada saat bulan Juni pada musim kemarau. Nah, pada saat itu saya menanyakan bagaimana cara pengolahan tanah dan bertanam labu siam kepada teman saya. Terima kasih Kang Muklis yang telah memberikan pengarahan tentang penanaman labu siam ini. Nah, labu siam ini merupakan tanaman dari kelompok labu-labuan atau cucur bitaceae yang dapat diolah dari tanaman ini, yaitu dari buah dan pucuknya. Digunakan apa? Ya, sebagai sayuran dan lalap-lalapan. Nah, saya sangat suka sekali dengan pucuk ini nih. Mama saya suka membuat makanan dari pucuk labu siam ini dikrecek gitu. Kalau bahasa Sundanya dikrecek, yaitu digoreng dengan bawang dan garam. Sederhana sekali namun rasanya enak. Oh, ditumis katanya. Ya, ditumis, bukan dikrecek, maaf. Nah, rasanya enak gitu. Nah, emang harga dari pucuk waluh ini atau labu siam ini murah, tapi langka gitu. Aneh, biasanya kan barang langka itu dengan harga yang mahal, tapi entah kenapa ini barang langka tapi harganya murah. Mungkin peminatnya sedikit gitu. Padahal saya sangat minat sekali gitu dengan tumis pucuk labu siam. Nah, labu siam ini perlu teman-teman ketahui, labu siam ini berasal dari negeri Thailand yang beriklim subtropis. Nah, pada saat itu Belanda mengambil benihnya ke Indonesia yang beriklim tropis, dan sampai saat sekarang labu siam ini sering dibudidayakan, bahkan banyak dibudidayakan di Indonesia dengan hasil yang insya Allah memuaskan. Nah, untuk syarat pertumbuhan
labu siam ini, yang pertama itu suhu labu siam itu mulai dari 21 sampai 28 derajat Celcius pada siang hari. Lalu 15 sampai 20 derajat Celcius pada malam hari. Nah, untuk pH netralnya itu dari 5 sampai 6 pH meter. Dan ketinggiannya itu 900 sampai 1100 mdpl. Nah, tapi kenapa gitu bisa tumbuh di daerah saya yang ketinggiannya 400 mdpl? Bisa. Namun memang perkembangannya ini sangat rada lambat begitu. Dan untuk pengolahan tanahannya juga harus ekstra teliti gitu. Nah, tanah yang cocok ditanami labu siam ini yaitu yang mengandung banyak air. Tapi tidak sampai menggenang permukaan tanah, cukup lembab saja. Nah, untuk waktu yang disarankan untuk menanam labu siam ini pada musim kemarau. Biasanya pada bulan Maret sama April gitu. Nah, selain itu di sini saya juga akan mereview OPT atau organisme pengganggu tanaman yang ada pada tanaman labu siam ini. Coba apa saja? Penasaran kan? Mari kita lihat. Oke, di sini saya mau melihat apa yang terjadi dengan tanaman labu siam ini. Nah, bisa kalian lihat nih. Nah, ini permukaan daun ini ada lubang-lubangnya. Nih, dilihat ya. Aduh, ngameranya sendiri ini teh. Jadi agak susah. Nah, ini ada lubang dan di pinggirnya itu warna kuning. Nah, ini tandanya ada gejala dari serangan ulat gerayak atau juga oleh ulat pengrusak daun gitu. Tuh, ini juga sama. Mari kita lihat lagi ya. Nah, selain labu siam, saya juga ini menanam labu besarnya, tapi dalam satu tudung gitu. Nah, sebenarnya ini harus cepat dibersihkan, soalnya akan mengganggu dengan perkembangan tanaman labu siam ini. Namun karena mungkin saya sibuk gitu, ya mungkin sekian video dari saya. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam tani.